Halo, perkenalkan nama saya Rosa Fadila Tunisa. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, dan saya dari kelompok 37 Freeware. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal, dan bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Nah, faktor-faktornya itu seperti membayar utang lain, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dana cair lebih cepat, memenuhi kebutuhan gaya hidup, dan kebutuhan mendesak. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat memiliki banyak dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak negatif yang mungkin timbul akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, beban bunga tinggi. Pinjaman online ilegal seringkali memperlakukan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh hukum. Ini dapat menyebabkan individu terperangkap dalam siklus utang yang sulit diputuskan. Yang kedua, memperburukkan keuangan pribadi. Terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat memperburuk situasi keuangan individu. Mereka mungkin meminjam lebih dari yang mereka mampu bayar kembali, yang pada akhirnya dapat mengarah pada masalah finansial yang lebih besar. Yang ketiga, penyalahgunaan data pribadi. Banyak pinjaman online ilegal mengumpulkan data pribadi yang sensitif, seperti informasi keuangan dan identitas pribadi. Data ini dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti pencurian identitas atau penipuan keuangan lainnya. Yang keempat, praktik penagihan yang agresif. Pinjaman online ilegal seringkali melibatkan praktik penagihan yang agresif dan tidak etis. Para pemberi pinjaman ilegal mungkin menggunakan ancaman atau tekanan untuk memaksa individu membayar utang mereka. Kelima, kerusakan reputasi. Terlibat dalam pinjaman online ilegal dapat merusak reputasi seseorang. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman yang sah di masa depan atau bahkan dapat mempengaruhi peluang pekerjaan. Keenam, pentingnya data pribadi. Banyak pinjaman online ilegal meminta informasi pribadi yang sangat penting, seperti nomor KTP, nomor rekening bank, dan lain-lain. Ini dapat membuka pintu bagi pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Dan yang terakhir itu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal. Yang pertama itu cara menghindari terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, lakukan riset. Selalu lakukan riset mendalam sebelum mengambil pinjaman dari lembaga manapun. Pastikan lembaga tersebut memiliki lisensi yang sah dan terdaftar di otoritas keuangan yang relevan. Yang kedua, perhatikan suku bunga dan biayanya. Tinjau suku bunga dan biaya yang dikenakan oleh lembaga pinjaman. Hindari pinjaman dengan suku bunga yang tidak wajar atau biaya tersembunyi. Yang ketiga, periksa kebijakan privasi. Pastikan bahwa lembaga pinjaman menghormati privasi Anda dan tidak akan menyalahgunakan data pribadi Anda. Yang keempat, verifikasi identitas lembaga. Pastikan bahwa lembaga tersebut memiliki alamat fisik yang valid, nomor telepon, dan informasi kontak lainnya yang dapat diverifikasi. Yang kelima, periksa ulasan dan reputasi. Cari ulasan atau pengalaman pengguna lain dengan lembaga pinjaman tersebut. Ulasan negatif atau informasi yang meragukan dapat menjadi tanda peringatan. Yang keenam, tidak ada bayaran awal. Hindari lembaga yang meminta pembayaran di muka sebelum mengeluarkan pinjaman. Biasanya pemberi pinjaman tidak akan meminta pembayaran di awal. Yang terakhir, ketujuh, waspadai tawaran yang terlalu bagus. Jika tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang begitu. Waspadai iklan yang berjanji persetujuan mudah dan suku bunga yang sangat rendah. Nah, solusi jika sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, yang pertama, hentikan pembayaran. Jika Anda sudah terlibat dalam pinjaman ilegal, jangan melanjutkan pembayaran lebih lanjut. Pinjaman ilegal seringkali melibatkan suku bunga yang sangat tinggi dan tidak sah. Yang kedua, hubungi lembaga keuangan resmi. Jika Anda merasa sudah terjebak dalam pinjaman ilegal, hubungi lembaga keuangan resmi di negara Anda dan laporkan situasi Anda. Ketiga, bicarakan dengan profesional hukum atau keuangan. Jika Anda sudah terlibat dalam masalah pinjaman ilegal, konsultasikan dengan seorang pengacara atau profesional keuangan. Mereka dapat memberikan saran hukum dan membantu Anda menavigasi situasi ini. 4. Tanyakan kebijakan pelunasan.
Bicarakan dengan pemberi pinjaman ilegal mengenai opsi pelunasan. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur jumlah maksimum yang dapat dikenakan oleh pemberi pinjaman ilegal. Ingatlah bahwa terlibat dalam pinjaman oleh ilegal memiliki risiko yang serius, dan langkah terbaik adalah selalu berusaha untuk menghindarinya. Jika Anda sudah terlibat, segera cari bantuan profesional untuk menemukan solusi yang tepat. Saya Rosa Tunisa dari kelompok 37 Freeware mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.